Sorry ya. Jadi minggu lalu ada dua pengumuman pembalap yang memperpanjang kontrak dengan tim mereka masing-masing. Ada Charles Leclerc yang memperpanjang kontraknya dengan Ferrari dan terapisnya, dan Lando Norris yang memperpanjang kontraknya dengan McLaren. Ya bisa dibilang dua pengumuman itu mendapatkan mixed review. Asik, mixed review. Udah kayak film cuy. We don't care. Let me tell you. We don't care. Nah setelah interview ini, banyak orang yang ngerosting Lando karena dibilang dia tuh nggak berani melawan Max Verstappen di satu tim. Apakah iya? Ya wes dah, gak usah basa-basi lagi, langsung aja gue ngebahas apakah Lando Norris membuat keputusan yang tepat untuk perpanjang kontrak dengan McLaren. Jadi gini, setelah Lando perpanjang kontraknya dengan McLaren, ya gue mikir emang ya biasa aja dan tinggal nunggu waktunya aja sebenarnya. Karena emang nih ya kalau gue jadi Lando, ya pasti bakal perpanjang kontrak sama McLaren. Karena kita semua tahu kan progres McLaren di musim kemarin tuh kayak gimana. Jadi yang menuju 2024 ini, McLaren optimis itu emang tinggi banget sih. Kayak tim mana coba yang berani melakukan teknik marketing kayak McLaren kemarin? Yang nggak ada angin, nggak ada badai, langsung spill livery mereka, dan ya video-video epic itu ya. Lalu hawanya emang lagi bagus cuy, dari Zac Brown, Andrea Stella, dan member-member baru McLaren yang emang pede gitu loh menuju 2024 ini. Karena ya menurut gue juga McLaren udah nggak ada alasan lagi sekarang. Kalau dulu alasannya tuh fasilitas mereka terlalu jadul, makanya hasilnya gitu. Nah sekarang udah nyicip-nyicip wind tunnel baru dikit, dan Andrea sendiri sebenarnya mengakui kalau fasilitas jadul nggak bisa dijadiin alasan kenapa McLaren nggak bisa perform. Nah, ini gue suka nih. Gue suka nih orang kayak gini nih. Ini gue suka. Jadi ya emang bener-bener no excuse lagi bagi McLaren ya. Nah, sekarang kita bahas Lando sendiri. Lando mengalami musim yang bisa dibilang musim terbaiknya lah di F1 musim lalu ya. Dia konsisten, meraih banyak podium, dan nyaris finish di posisi keempat di klasemen kemarin. Ya, kita bisa lihat lah kalau mobilnya kenceng, doi bisa menjadi ancaman besar bagi pembalap top lainnya. Dengan progres yang benar-benar signifikan, Lando pastinya udah nyaman dengan timnya. Ya, perpanjang kontrak dengan McLaren sebenarnya tinggal tutup mata aja gitu. Ya, walaupun kontraknya sebenarnya masih ada sampai 2025, tapi mungkin Lando benar-benar ingin percaya lebih gitu loh ke McLaren kalau mereka dalam beberapa tahun ke depan, termasuk saat regulasi baru datang nanti 2026, bisa menjadi tim papan atas yang akan bersaing untuk gelar Jordan. Coba aja bayangkan ya kan, Lando dari awal sampai akhir karirnya di F1 nanti selalu setia sama McLaren. Jadi, mengawali karir dengan McLaren dan pensiun dengan McLaren. Tapi kan koplak kalau misal dari awal sampai akhir itu, doi belum menang balapan juga. Tapi enggak lah ya, nggak mungkin lah ya. Kemenangan doi itu tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Cepat atau lambat pasti dia bakal dapet. Perpanjangan kontrak ini ya menunjukkan kalau Lando benar-benar percaya, full percaya kali ini sama McLaren, dan dia setia dan mau menunggu untuk terus berproses dan meraih kesuksesan bersama mereka. Cuman kita semua tahu, terdapat potensi bahwa dia bisa aja ke Red Bull, tim yang mendominasi sekarang, dan Mbak Helmut sebenarnya udah mau nge-kick Checo ya bahkan ini ya, udah kelihatan dari hawa-hawanya, dan sebenarnya benar-benar tertarik sama Lando. Cuman, walaupun nih ya, kalau Lando pindah ke Red Bull dan pastinya bisa memenangkan balapan-balapan lah ya, masalah itu cuma satu. Iya, Max Verstappen. Apakah doi mau masuk ke tim yang benar-benar udah dibangun untuk Max? Apalagi kan Lando sendiri memiliki target menjadi juara dunia. Dan McLaren sendiri sedang menyiapkan resources untuk membantu Lando dalam hal itu. Nah, di interview ini dia bilang, jika Anda ingin menghadapi pembalap terbaik di dunia, bukanlah keputusan yang bijak untuk melakukan hal itu. Jadi ya Lando berpikir kalau bukanlah keputusan yang bijak untuk pindah ke Red Bull dan menjadi rekan tim Max. Nah, langsung dah tuh fans ngerosting dan meledek Lando karena nggak berani menghadapi Max di satu tim. Mungkin dari sini kalian sadar kalau Mbak Helmut tidak sepenuhnya salah ketika dia bilang nggak ada pembalap yang mau jadi rekan tim Max. Lah, iya juga ya. Banyak fans yang bilang, Lewis aja dulu pernah ke McLaren dan memiliki Nando, sang Jordan 2 kali sebagai rekan tim. Charles Leclerc dulu juga berani naik ke Ferrari dengan Seb, 4 kali Jordan sebagai rekan tim. Dan baru-baru ini, George Russell, itu juga berani naik ke Mercedes dengan Lewis Hamilton,
sang jurun 7 kali sebagai rekan timnya. Di sini gue ngerti lah perasaan fans yang ngomong gitu. Cuman terdapat sedikit perbedaan lah situasinya di sini. Lewis saat itu kan emang seorang rookie yang tiba-tiba dikasih seat McLaren. Ya lu sebagai balap muda ambisius ya kali nolak ya kan? Apalagi ini lu langsung naik ke F1 dan langsung ke tim papan atas. Bodoh amat rekan tim lu siapa, yang penting lu naik ke F1 ya kan? Harus diakui juga kalau saat itu Nando juga sebenarnya masih baru di McLaren. Jadi ya secara tim sebenarnya masih dibangun secara imbang lah ya. Walaupun nantinya agak tragis juga sih. Kalau Charles dan George, saat itu mereka berada di tim papan tengah atau bawah. Jadi ya mereka yang memiliki target Jordan, pastinya maulah kalau naik ke tim papan atas kayak Ferrari dan Mercedes. Lagi-lagi, nggak lihat rekan timnya siapa, yang penting potensi mereka untuk sukses di sana lebih besar dibandingkan di tim kayak Williams atau Alfa Romeo. Kalau mau lihat rekan timnya juga, bisa dibilang waktu Seb dan Lewis kan emang nggak lama lagi ya di F1 ya. Terbukti Seb akhirnya pensiun, dan Lewis mungkin aja setelah 2025 nanti juga akan pensiun. Disinilah Charles dan George nantinya akan menjadi tim leader sekaligus memetik beberapa ilmu dari pembalap berpengalaman tersebut. Nah, kalau Lando, dia kan sekarang berada di McLaren, yang dimana tim McLaren sendiri sudah mulai kembali bersaing di zona papan atas. Sehingga situasinya rada beda sama pembalap-pembalap yang gue sebut tadi. Jadi ya kalau dia pindah ke tim zona papan atas lainnya lebih baik yaitu Red Bull, gue bakal bilang dia gegabah banget sih. Kita juga udah sering lihat ya kan pembalap membuat keputusan gegabah pindah tim karena terlihat lebih bagus dan akhirnya zonk. Dan kita juga tahu lah ya Max Verstappen kan sekarang emang lagi di prime-nya dan waktunya tuh sebenarnya masih banyak dia itu F1. Nah, gue yakin Lando tuh sebenarnya mau menghindari itu. Dia lebih mending mempercayai McLaren, apalagi dia juga udah nyaman di sana, dan tim McLaren sendiri juga mau membantu Lando dalam menjadi ancaman besar di papan atas. Jadi lu bisa bilang dia main taktik safe lah, yang dimana nggak salah, justru bagus kalau kata gue. Ngapain juga lu masuk ke sarang singa? Lu bisa kok ngalahin singa dari luar sarangnya gitu loh, asalkan sarang lu lebih kuat. Dan ya gue harap kalian gak lost dengan pemikiran gue yang gak jelas ini. Ini menurut gue aja sih, cuman yang nggak tahu lah ya dalam hati Lando tuh kayak gimana sebenarnya. Cuma kita tahu lah, Max dan Lando ini bestie banget. Nah, kita juga tentunya tahu kalau dua bestie jadi rekan tim dan bersaing untuk gelar Jordan itu memiliki potensi untuk jadi musuhan nantinya ya kan. Nah, gue yakin Lando juga pasti memikirkan hal itu. Cuman emang gak mau ngomong aja karena ngapain juga diomongin ya kan. Jadi kesimpulannya, gue rasa Lando memperpanjang kontraknya dengan McLaren ya emang udah keputusan yang paling benar dan safe aja. Tinggal berdoa aja McLaren gak ngawur lagi karena kalau kayak gitu, gue rasa di saat Lando masih menghunting kemenangan pertamanya, Nico Hülkenberg pun masih menghunting poni pertamanya kayaknya. Kenapa jadi saya? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, gue udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!